Halo guys, Halo. malam ini kita mau ngapain nih? Seru nggak sih kalau kita ngebahas kayak mall-mall yang terbengkalai di kota-kota besar gitu? Wow. Emang ada ya, Pral, mall yang terbengkalai di kota besar ini? Ada nggak sih? Sih harusnya kayak banyak sekali kan, kayak nggak mungkin dari kota besar tuh ada mall-mall yang kepake semua. Iya sih, Kita benar mau juga ya. ambil dari kota mana nih kira-kira? Jakarta, Bandung, Kayaknya Jakarta aja deh. Iya, Jakarta yuk. Jakarta ya. Jakarta. Apa deh? Kira-kira ada saran nggak mall yang kira-kira udah terbengkalai gitu? Tapi tadi gue sempat nge-search gitu kan, kayak ada beberapa mall di Jakarta yang sudah emang terbengkalai, cuma emang kayak beberapa mall tuh udah lagi renovasi. Cuma satu mall ini tuh kayak Benar-benar terbengkalai ya. banget gitu loh. Oke. Apa tuh? Mall apa tuh, Pral? Namanya tuh Mall Ratu Plaza, kalian tahu nggak guys? Mall Ratu Plaza. Untuk Iya. nggak pernah denger sih aku, Tahu. sumpah serius kalau misalnya selama Aku pernah pengalaman ke Jakarta, dengar. Oh iya, nggak pernah dengar. Gak pernah dengar. Di mana itu, Pral? Di daerah Jakarta sih. Aku ngeliatnya nggak tahu tempatnya di Jakarta mana gitu. Udah, berarti mungkin sekarang kita bakal ngeidentifikasiin si mall ini, tapi aku ada saran gimana kalau misalnya kita ngeidentifikasiinnya pakai Six Thinking Hats yang kita pelajari minggu kemarin. Setuju nggak? Boleh tuh. boleh. Coba aja. Oke. Ayo. Jadi mungkin aku kasih tau dulu kalau misalnya si Six Thinking Hats ini kan ada 6 hats kan. Nah, sambil aku kasih tahu, mungkin kalian juga bisa lihat nih informasi tentang si mall ini, biar nanti kita bisa nyambung gitu. Nah, jadi si Thinking Hats itu tuh metode pemikiran yang ngembangin itu si Edward de Bono. Dia tuh ngadain Six Thinking Hats ini tuh buat ngambil keputusan dan pemecahan masalah dengan pendekatan yang sistematis. Nah, di Six Thinking Hats sendiri itu tuh ada 6 tadi tuh salah 6-nya. Ada 6 tuh apa aja tuh, ada white hats, topi putih, yang mana dia itu tujuannya itu ngumpas si fakta-fakta tentang objek. Terus yang kedua itu ada red hats, itu yang dia lebih main ke emotion. Terus ada black hats, dia lebih ke resiko-resiko apa yang terjadi yang terjadi tentang suatu objek. Terus yang keempat itu ada yellow hats, itu lebih ke peluang-peluang dan manfaatnya. Terus si green hat itu lebih ke ide atau ide-ide kreatif yang bisa diberikan terhadap objek ini. Terus yang terakhir itu ada blue hats, dia tuh lebih ke gimana sih langkah-langkah selanjutnya yang bakal dilakuin gitu. Nah, kira-kira kita mau mulai dari si hats yang mana nih? Dari White dulu nggak sih? Ya, dari white dulu sih. Iya. Oke, white dulu kali ya, yang paling pertama tadi aku sebutin ya. Boleh. Nah, mungkin kalau misalnya white, aku mau duluan deh. Kan tadi white itu tuh lebih ke ngupas si fakta-fakta si objek. Jadi lebih ke kita ngasih tahu nih fakta tentang si mall ini, entah letaknya, ukurannya, atau kondisinya sekarang. Nah, dari yang aku dapat sih infonya, si Mall Ratu Plaza ini tuh lokasinya di pusat kota Jakarta, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman. Dan ini tuh tepatnya itu di Jakarta Pusat, dan bahkan si mall ini tuh letaknya strategis banget tau. Jadi itu di Jakarta Pusat, di kota yang benar-benar pusat banyak orang gitu. Kok bisa ya di tengah kota begitu bisa terbengkalai gitu mallnya? Iya kan? Makanya padahal di sini juga strategis banget, gampang banget diakses, bahkan si MRT aja tuh lewat sana gitu. Oke. Berarti tapi di mall si Ratu Plaza itu yang masih ada itu apa aja ya? Kios-kiosnya? Dari yang aku dapat sih ya, emang sih sekarang tuh si mall itu tuh walaupun dia strategis, tapi udah sepi banget pengunjung, atau bahkan bisa dibilang tuh udah nggak kepake. Dan di dalam sana itu tuh udah banyak ruangan yang dimatikan, AC udah dimatiin, eskalator dimatiin. Terus untuk kios-kios itu yang masih ada itu lebih ke kios barang elektronik, cuman kayak iBox, Samsung, Asus, Lenovo gitu-gitu doang sih. Heran gak sih kenapa padahal dia udah strategis di Jakarta Pusat, ya kan? Tapi masih bisa terbengkalai gitu ya? Iya, tapi masih bisa terbengkalai. Mungkin kita bakal tahu jawabannya kalau kita lanjut ke head selanjutnya nggak sih? Betul. Sih, kita cari tahu.
Selanjutnya red mungkin nggak sih? Boleh red. Siapa nih yang mau ngambil red? Yang mau ngebahas tentang red? Kalian udah nyari-nyari Aja deh. informasi tentang mall ini. Aku Oke, apa tuh? jadi Apa kan tuh, Prof? tadi aku sempat nge-research juga ya kalau red hats tuh pengertiannya sendiri tuh kayak kita nggak identifikasi terkait mall tersebut dari perspektif masyarakat, pemiliknya atau dari pemerintah sendiri. Nah, yang aku dapet tuh yang dimana adanya perubahan tren konsumen, yang dimana tren-tren konsumen itu terus meningkat gitu loh. Tapi si mall ini tuh kayak di situ-situ aja yang ngebuat si mall ini tuh nggak berkembang gitulah. Jadi kayak gitu bisa sepi pengunjung juga kan. Terus kayak dari mallnya sendiri juga kan emang terlambat gitu buat ngubah strategi pemasaran di mallnya sendiri itu. Jadi mungkin karena itu deh dia bisa terbengkalai. Oke. Jadi dia kayak kurang ngikutin zaman nggak sih? Iya. Ya Kebanyakan terlalu tertarik buat lama nggak sih? Maksudnya itu aja nggak ada inovasi Betul, baru kayak gitu kan? mungkin Iya, emang bener. dari yang penyewanya juga kan kurang dapat informasi perkembangan zaman gitu. Iya benar sih. Sama salah satunya tuh COVID-19 kemarin yang buat mall ini makin sepi. Iya. Oh, jadi berdampak ya? Iya, itu dampaknya besar Iya banget. sih pasti. Terus kayak ya gitu-gitu. Jadi kayak si pengunjung juga mikirnya apa sih yang dicari dari mall ini, kayak udah nggak ada yang perlu dicari gitu kan, masih banyak mall-mall lain. Ya Itu sih bener, kalau bener. paling dari aku. Iya sih, berarti lebih karena si mall ini tuh dia nggak bisa ngikutin Nggak bisa zaman gitu ngikutin ya. zaman ya. Dia belum ada gitu loh inovasi untuk memperbaiki, untuk apa sih kata-katanya itu revitalisasi. Apa sih? Kayak Ya, menarik Nah, konsumen mungkin buat karena itu ke mall itu. ya, benar ya kayak yang tadi kan infonya katanya dalam mall itu tuh yang masih hidup tuh cuma kios-kios elektronik, ya ngapain juga orang Iya, ke mall cuma buat elektronik gitu Iya kan. betul. iya. kayak zaman sekarang juga mall elektronik udah ada sendiri kan, kayak besar banget Bener-bener juga. kayak misal TIC gitu kan. Kayak udah ada yang khusus gitu loh, nggak cuma Iya. yang kayak ya sih benar-benar kayak kalau aku juga jadi masyarakat di sana juga kayaknya kurang tertarik sih buat datang ke mall yang isinya sedikit gitu. Iya sih. Ya kan. Nah mungkin Iya benar-benar. kita sampai sekarang ini udah tahu nih kan kalau misalnya ternyata si mall ini tuh kurang inovasi nih. Nah inovasinya apa mungkin kita bisa bahas lagi kalau kita dapat headset selanjutnya kan. Nah tadi kan habis red itu ada si black ya kan. Nah black ini tuh aku mau coba ya, aku mau nyoba black lagi ya. Nah black ini tuh lebih ke gini nih, lebih ke resiko-resiko apa sih yang bakal terjadi karena si mall ini terbengkalai gitu. Nah kalau yang aku analisis ya tadi, karena si mall ini kan kita tuh terbengkalai kan itu identik dengan kata sepi lah, nggak ada kehidupan lah, sampai tadi katanya AC pun dimatiin, eskalator dimatiin. Berarti serem nggak sih? Iya. Iya, serem. Serem kan? Nah jadi Jatuhnya bukan kayak mall nggak sih kalau gitu tuh? iya. Tempat uji nyali. Uji nyali. Bisa-bisanya uji nyali. Nah, Oke. makanya kalau dari Black Hats nih ya, kalau yang aku dapat ini, kalau kita ngambil dari Black Hats itu, resiko-resiko yang bakal muncul itu tuh yang bisa bikin mall ini tersingkirkan tuh udah banyak banget. Contohnya itu misal bakal rentan jadi tempat perkumpulan aktivitas kriminal, ya nggak sih? Misal jadi tempat aksi vandalisme atau penyebaran narkoba bahkan, ya nggak sih? Atau perbuatan-perbuatan yang tercela gitu kan. Nah terus juga menurut aku nih si mall ini tuh juga bisa ngebuat citra Jakarta itu merosot gitu loh. Jadi kayak udah mah dia letaknya di pusat kota tapi dia terbengkalai yang sampai kayak orang lagi kayak serem banget gitu kan, jadinya kayak mata Jakarta di mata orang itu muka Jakarta tuh jadi merosot nggak sih, jadi kayak untuk menarik wisatawan tuh berkurang gitu, ya nggak sih? Iya. Kalian ada lagi nggak kira-kira resiko apa aja gitu loh menurut kalian, ada nggak? Dari aku sendiri sih kayak mungkin tempatnya tuh bakal jadi tempat-tempat yang diisi
kalian tahu nggak sih biasanya ada tempat-tempat kosong yang buat dijadiin kriminalitas gitu. Oh, tahu Iya. Nah, yang di apa sih disalahgunain jadi kayak misal Iya. kayak dicoret-coret kayak gitu-gitu kan. Kayak jadi orang vandalisme nganggep gitu. sepele gitu loh. Iya, iya, iya. Ya, Iya bener yang vandalisme tadi itu kan. sama bisa Ya, juga itu jadi tempatnya mana? kayak preman-preman Ngumpul-ngumpul gitu kan. betul. Oh iya. Iya, iya, iya. Itu jelek sih jadinya. Karena Kan emang nggak ada bawa pengaruh citra buruk jadinya. betul, emang mungkin bener-bener. udah nggak ada satpam juga kan. Iya, bener-bener karena udah nggak ada yang ngurus Nggak kan. ada jadi. ngawasin Iya. gitu ya. Mm-mm. Iya ya. Terus kalau misalnya udah kayak nggak ada yang ngurus itu berarti kotor nggak sih si mallnya? Iya, Iya, Ada pasti. perawat gitu. Pastinya Banyak kotor sih. serangga gitu nggak sih? Mm-mm. Iya benar, banyak hewan-hewan nggak sih? Jadi kan Iya. Ya apalagi Jadi karena sih- COVID kemarin kan jadinya operasional mungkin jadi berkurang kan. Karena Betul. banyak juga orang-orang apa itu kayak karyawan tuh yang diselesaikan kayak gitu kan karena kondisi. Jadi ya itu pasti pengaruh keras banget sih jadinya. Iya sih. Iya. Serem banget ya. Kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau kayak gitu tuh kalau dibenerin bakalan ini tahu kayak buka lowongan pekerjaan buat banyak orang nggak sih sebenarnya? Mall kan Apalagi gede ya, Benar. Iya. manfaatnya tuh banyak gitu loh sebenarnya buat lingkungan sekitar, buat orang-orang yang butuh kerja juga ya kan? Mm-mm. Apalagi lokasinya strategis banget kan. Ya benar itu Iya, apalagi itu sih. Itu Iya, yang benar. jadi bagus. MRT aja ngelewatin loh. Nah mungkin karena kita nih masih belum nih, mungkin kayaknya setelah ini deh kita bakal tahu deh kira-kira kita harus ngapain. Karena habis ini tuh kalau yang aku lihat tuh selanjutnya tuh Yellowhead. Kira-kira ada nggak yang mau ngebahas Yellowhead ini? Oke, Yellowhead. Aku mau sih. Aku mau coba ya. Yellowhead tuh apa Den? Iya. Iya. Oke, jadi kalau misalnya yang aku baca-baca di sini kan Yellowhead itu adalah sebuah peluang ya. Jadi kayak sebuah peluang dan itu juga termasuk pandangan positif dan optimisme. Dan kita tahu sendiri bahwa kalau misalnya di Ratu Plaza ini kan dia tempatnya sangat strategis ya. Jadi apalagi dia tuh di pusat Jakarta dan juga sebenarnya banyak orang yang memang minat ke sana cuman karena emang dari operasional itu yang enggak terurus dan juga karena keadaan kemarin itu sempat COVID jadi ya itu jadi mall itu terbengkalai. Nah cuman di sini kok misalnya secara dari risetku ini ya ini sebenarnya bisa menarik banget pelanggan untuk datang lagi ya itu dengan memberikan sebuah inovasi-inovasi dan selain itu juga menurutku ya ini karena lokasinya strategis tuh itu yang bikin bagus sih. Jadi itu kok misalnya itu direnovasi lagi atau dibagusin lagi, itu pasti bakalan menarik kembali customer apalagi Ratu Plaza ini kan termasuk mall yang istilahnya legendaris lah. Jadi kalau misalnya mall ini udah ternama, jadi menurut aku kalau misalnya di rebranding lagi, menurutku itu jadi suatu yang menakjubkan. Itu sih, jadi emang peluangnya sangat tinggi sih bagi aku. Gitu. Berarti kira-kira si mall itu walaupun udah terbengkalai, udah kita anggap seram gitu, kalau misalnya ada rebranding, ada inovasi-inovasi itu bakal bisa bagus lagi ya? Iya benar, pasti itu pasti. Bakal bisa naikin citra si mall ini lagi nggak sih? Betul. Kayaknya juga mall ini tuh dulu terkenal deh, kayaknya juga gede nggak sih? Iya katanya itu emang mall besar gitu. Cuma sayang aja. Iya. Makanya berarti kalau misalnya ada inovasi ini dia manfaatnya bakal ngebantu banget nggak sih untuk nge-rebranding si mall ini. Benar. Kira-kira apa aja tuh inovasi kreatif, ide kreatif yang misal kita bisa ajuin gitu. Kita mikir ide-ide kreatif apa sih yang cocok buat si mall ini. Kira-kira ada yang mau ini nggak? Apa itu? Dia maksudnya apa sih Mel? Dia maksudnya ini masuk ke Greenhead, Kalau dilihat dari pandangan Greenhead sendiri ya, itu menurut aku peluang yang bisa digali itu dari merenovasi Mall Ratu ini sendiri itu mungkin kayak ngebuka outlet kesenian. Tahu gak sih yang sekarang lagi ngetren kayak outlet kesenian buat para seniman yang kayak kadang ngebuka yang jasa tato kayak gitu-gitu. Terus Iya. Tahu gak sih tato yang bisa buat sholat kayak pakai henna temporer. Iya benar. Keren sih. Terus bisa buka apa sih Pet Expo kayak yang di Pet Expo. Kayak PVJ nggak sih kalau di Bandung? Iya, kayak di Bandung sih di PVJ. Itu kan
ngasih edukasi gimana caranya ngerawat hewan ini. Terus mereka juga ngejual hewan juga kan buat yang pengen kayak ngoleksi hamster kayak gitu-gitu kan lucu ya. Iya benar. Itu bisa menarik ya. Kita bisa ngadain ini juga midnight sale. Jadi Gimana kayak itu? event malam minggu. Belanja gitu ya buat malam. Iya, buat Oh, yang jadi suka kayak diskon belanja sale-salean di ibu-ibu malam kayak minggu gitu kan. gitu. Iya, yang nyari diskonan Jadi itu buat kayak datang. pasangan-pasangan yang malmingan gitu bisa ke sana gitu nggak sih? Nah, bisa banget. Iya kan, jadi Masya destinasi Allah. orang pacaran juga bisa kan? Apalagi di Jakarta kan Bisa. tuh banyak banget kan Iya. remaja-remajanya Iya. gitu kan. Nah, Fro katanya mau bawa ini katanya tuh banyak ke sana. Oh, jadi minggu ini bawa yang pertama dulu, minggu kedua bawa yang Minggu depan lain kedua lagi gitu katanya. Oh gitu, ya Allah Nah, Nafra. biasanya itu tuh Iya. si midnight sale-nya tuh dibuka dari jam 8 malam sampai jam 12 malam. Jadi kayak kan buat yang anak muda yang sukanya memang keluar pas malamnya tuh di atas jam 8 kan enak tuh ya kan, cari diskonan Iya, sambil jalan-jalan bawa ayangnya ya kan. Aduh. Iya sih. Itu sih. Aduh, Kalau nggak dari relate sih pandangan tapi. Green Hat, ya. Kalau dari aku sendiri tuh kita juga dari inovasi tuh bisa ngadain perlombaan gitu. Pasti kan kayak banyak misalnya e-sport tuh pasti banyak banget kan ininya peminatnya. Minatnya bener. Oh bener. iya. Jadi Dan cocok juga nggak sih e-sport tuh buat di dalam ruangan gitu? iya di ruangan yang luas. Bisa Jadi ya? kan dengan itu mungkin mallnya bisa meningkat. Jadi rame ya. Iya. Toko-toko di sana juga mungkin emang laku juga kan kalau dengan ada itu. Iya. Bisa imbang gitu. Ngaruh juga kan pasti. Iya. Dan terus mungkin juga sama kan tadi tuh dari aspek gimana biar si toko-toko itu juga bisa laku. Nah, menurut aku tuh juga inovasinya itu lebih ke kios-kiosnya juga. Kalau misalnya tadi kan ketinggalan zaman tuh. Nah, sekarang tuh mereka tuh harus lihat di pasaran tuh sekarang yang lagi tren tuh makanan apa atau snack atau cemilan apa gitu. Kayak misalnya kemarin lagi viral ada Populoni. Ya mereka bisa dong jual itu. Jadi nanti orang-orang tuh ada pilihan lain gitu kan, option lain buat nyari si Populoni itu misalkan. Nah, itu kan juga bisa menarik para pelanggan kan kalau misalnya bener. ada restoran yang enak dalam kutipan dia juga ngikutin apa yang lagi tren tuh kan. Apalagi orang Indonesia kan pada banyak yang FOMO nggak sih? Iya, Viral Jadi dikit kayak pada ngikutin. Iya, viral dikit ikut gitu kan. Jadi kalau misalnya si Mall Ratu Plaza ini juga bisa ngikutin si tren-tren ini dalam aspek makanan juga ditambah sel-sel midnight tadi itu menurut aku keren sih. Bisa narik pelanggan banget sih dan mungkin adanya itu bisa ngebuat jadi pay attention full ke mallnya untuk membangun uang revitalisasi tadi itu kan. Gimana, Frank? Apalagi kalau restorannya tuh ada yang beberapa all you can eat kan jarang banget tuh restoran all you can eat ada di mall-mall gitu. Iya benar-benar. Iya sih benar ya. Benar. Iya sih. Sebenarnya mah dia bisa aja bangkit kalau ngedengerin saran kita ini. Asik. Bisa banget kan. Ini kita upload ini di YouTube, #ditonton gitu. Semoga mereka dengar kan si manajemen yang siapa tahu di notice. Iya kan siapa tahu di notice. Ntar 3-5 tahun lagi Mall Ratu Plaza jadi keren tuh berarti gara-gara kita itu. Iya. Diinget-inget namanya itu. Iya, dari kelompok 4 City ID. Wow. Oke, berarti kan tadi tuh kita juga udah tahu kan kalau misalnya ada ide-ide ini tuh mall ini tuh bisa bermanfaat, bisa jauh lebih menambah manfaat untuk mall ini, untuk revitalisasi, bisa jauh lebih berkembang. Nah, kira-kira tuh kan ini baru 5 nih ya heads-nya nih kan. Ada satu lagi nih kurang satu. Kita kupas nih. Kurang 1. Kira-kira tuh apa tuh? Itu blue ya kalau nggak salah ya? Blue nggak sih? Blue heads ya? Blue ya. Aku mau coba blue. Apa? Oke, boleh. Blue itu Blue heads itu kayak proses atau langkah-langkah yang diambil setelah buat rencana tuh kayak tadi kita kan udah buat rencana kayak adain midnight sale gitu-gitu kan. Nah di blue ini tuh kayak proses atau langkah-langkahnya yang selanjutnya harus kita ambil tuh kayak gimana sih gitu. Nah yang pertama itu kayak tinjau dan selesaikan strategi. Kita tuh harus bisa
ngasih tahu nih ke pegawai yang mungkin masih ada ya, atau misalkan kayak para petingginya di sana gitu, kayak kalau ada nih suatu rencana yang bisa bikin mall ini tuh bangkit gitu loh. Terus kasih tahu rencana ini ke seluruh karyawan yang mungkin masih ada di sana juga, biar semua tuh tahu gitu tugas-tugasnya, kayak mungkin ada yang jaga stand ini, ada yang nge-handle midnight sale ini gitu loh. Ya sih, benar. Oh, jadi lebih ke branding nggak sih? Kita harus pertama kita ngasih tau dulu nih si inovasi kita tadi di Green itu kan. Di Green Heads tadi kita punya inovasi, kita kasih tahu dulu nih ke petinggi-petingginya mungkin yang manajemen si mallnya ini, biar semoga bisa diimplementasikan. Karena kalau misalnya nggak dicoba ya nggak bakal tahu kan. Pasti mereka harus nyoba dulu nggak sih? Jadi si manajemen mallnya ini tuh harus nyoba mungkin tadi ngadain expo atau yang kecil-kecil dulu yang ngadain lomba gitu-gitu nggak sih? Ngadain lomba di Mall Ratu Plazanya ini. Dengan itu juga kan mungkin kayak beberapa brand tuh bisa masuk ke mallnya gitu, kayak KKV deh contoh, pasti kayak bakal rame banget kan. Benar. Iya sih. Pasti. Iya benar. Iya, jadi itu bisa narik ini juga nggak sih, narik investor juga kan, buat masuk di situ di mall ini gitu biar makin berkembang. Jadi sebenarnya harus main berani-berani dulu lah sih. Ya kayak coba-coba dulu ya. Iya, coba-coba dulu. Awalnya saya coba-coba gitu kan. Terus tagihan. Kalau gagal kan kita bisa mengevaluasi gitu kan jadinya. Iya benar. Nah nanti setelah nyoba itu bagus. kita timbangin juga hasilnya. Nah setelah dicoba mungkin pas udah dicoba sekali kok keren gitu kan. Kok jadinya bener-bener jadi kayak hidup nih si mall. Jadi ya udah ditambahin lagi si mall. Nah, kan kita udah nih identifikasi pakai 6 heads. Ternyata 6 thinking heads itu bikin jadi gampang nggak sih ngeidentifikasiin suatu masalah gitu? Iya sih, iya. Iya kan? Bagi gitu, ada bagian-bagiannya gitu. Iya, jadi kayak lebih rinci gitu loh. Jadi kayak urut, jadi kita juga jadi ngerti gitu kan. Oh ternyata si mall ini tuh dia gini, masalahnya gini, akibatnya ke masyarakat jadi gini. Makanya idenya apa, langkah selanjutnya apa. Ih keren dah. Dan ada langkah-langkahnya juga. Sebenarnya kok misalnya dipikir-pikir lagi, dia ini kan sebenarnya mirip kayak SWOT ya. Strength, opportunity sama threats. Tapi cuman kok menurut aku sendiri dari si Six Heads ini dia tuh lebih kompleks lagi, lebih kompleks. Jadi menurut aku ini lebih keren sih, lebih bisa dipakai. Dan bisa gampang dipahami juga. Jadi apa yang mau nyimpulin dari pembahasan kita kali ini tentang si Mall Ratu Plaza ini? Misalnya kita menjadi inisiator. Wih, gila. Ceritanya ini lagi hadapan ke manajernya. Coba deh siapa salah satu yang mau ngajuin. Siapa yang mau? Nyimpulin aja dari pembahasan ini. Ayo, kita mau. Siapa guys? Nyimpulin aja. Jadi yang apa yang kita udah bahas ini gitu loh. Siapa guys? Siapa mau? Katanya Eca mau katanya Eca. Oh, Eca mau. Sok aja, Ca. Nggak usah malu-malu gitu. Mungkin ya, ini yang aku simpulin aja gitu kan. Tadi kita udah belajar Six Heads ini, gitu kan kita udah tahu nih si awal mulanya gitu kayak terbengkalai kenapa. Kita udah tahu kayak kurangnya inovasi gitu kan, terus udah dikasih inovasi baru juga sama kita, kayak mungkin coba-coba, dikasih tahu juga caranya gimana gitu. Siapa tahu sukses ya. Amin sih. Ya makanya semoga nanti kita mau upload nih video ini nih, kita lagi ngebincangin ini. Selain kita dapat nilai bagus CTIB, semoga ini juga bisa narik sama si manajemennya si mall ini. Dan kata aku ya, ini tuh bisa dilihat nggak harus yang punya mall Ratu aja, maksudnya kayak mall yang lain juga yang udah mati menurut orang-orang udah mati. Ini harus iya udah terbengkalai. Yang udah nggak hidup lah, maksudnya kayak ada tapi kok kayak sepi gitu loh, ya kan, bisa dilihat sama mall lain juga yang selain Mall Ratu lah. Benar-benar. Buat pandangan mereka. Ya, tapi mungkin Six Head ini mungkin nggak diperuntukkan untuk mall aja, mungkin dari bisnis-bisnis lain yang mungkin
sepi atau gimana kan itu bisa Iya. diidentifikasi lagi kan dengan pakai Iya. six head ini gitu. Jadi si six thinking heads itu juga lebih ke ngelatih kita buat berpikir kreatif, Kreatif. kritis, juga ini struktural, ya nggak sih? Struktural, ya. betul. Jadi kayak tiba-tiba mau ngambil keputusan lagi, tapi kita nggak tahu dulu nih akar permasalahannya itu apa gitu, ya nggak sih? Iya, kan? setuju. Keren sih. Dan kalian keren sih, bisa langsung ngeidentifikasi. Keren sih. Keren. Sama Kupat emang keren banget. Emang. Mantap. Ya udah guys, makasih ya guys, kita udah mau ngebahas malam ini. Thank you semuanya. Makasih ya guys. Oke, thank you. Thank you. Dennis gue diarah Selamat istirahat. Selamat istirahat guys, bye bye.